Oke guys, kita ketemu lagi bukan di monolog bola tapi di dialog bola. Dialog bola. Nah, ini aku bersama Pak Jero Made Badra. Beliau adalah dulu pernah menjabat sebagai kepala dinas di berbagai instansi di Pemkab Badung. Nah, sekarang mengabdikan diri sebagai juru mangku. Tapi kita tidak akan membahas soal agama, Pak. Ya. Kita akan bola ya. Diskusi soal sepak bola. Hari ini spesial, Pak. Ini kan pakai jersey timnas Indonesia. Seberapa jauh? Ya, pasti orang bertanya gini, ya. Kok pakai jersey? Tahu nggak timnas Indonesia kita? Nah, wow. Gimana, Dek? Ya, jadi timnas Indonesia kan baru naik daun ya. Setelah STY ini mengantarkan tim senior sepak bola kita masuk ke kejuaraan Asia. Iya. Kan itu. Saya ngikuti. Anak saya juga sangat pencinta sepak bola ya. Nah, bahkan istri saya juga nonton bola. Berarti sering nobar berarti? Ya, nobar. Ya. Nah, itu kita melihat bagaimana perkembangan ya tim Indonesia ini menuju Piala Dunia. Nah, sangat menarik itu. Nah, mungkin kemarin itu ada suatu kebijakan daripada PSSI lewat Pak Erick Thohir ya. Iya. Nah, ini mendatangkan pelatih baru. Ya. Tapi sebelum ke situ, Pak De, ekspresi yang paling terkesan ketika nobar itu apa? Mungkin ketika gol, mungkin atau kemasukan gitu. Wah, begitu kaget. Betul. Kita berharap sih setiap pertandingan harus menang ya. Ini semangat kita kan, supaya jingkrak ya. Setiap lawan kita pasti support, teriak-teriak lah gitu kan. Teriak-teriak. Harapan kita tim kita menang. Kan gitu. Iya. Nah, namun terakhir apapun hasilnya, ya kita menikmati sebagai suatu pertunjukan. Oke. Gitu guys. Jadi ternyata dalam juga ini Pak De, pengetahuan ataupun mengikuti sepak bolanya, karena memang sering nonton bareng ketika timnas bertanding gitu. Jadi ya tidak bisa dianggap remeh. Ya, artinya kita sebagai supporter yang baik. Iya. Mengikuti lah. Nah, sekarang ini kan timnas Indonesia lagi, ya bisa dibilang ini kalau yang ada yang belum move on ataupun yang masih menjadi sorotan begitu kan. Nah, ini kan ada keputusan dari PSSI. Terutama dari Ketua Umum Pak Erick Thohir. Itu kan mengganti pelatihnya dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Nah, mengikuti itu enggak Pak De? Ya, saya ikuti. Saya ikuti terus. Karena mungkin ya masyarakat juga menginginkan, karena euforia ya masyarakat Indonesia ingin tim Garuda ini tetap performanya bagus. Nah, ada pelatihnya, ada pemainnya, ada supporternya, pemain ke-12 ya kan. Nah, ini kan, ini yang perlu kita menyamakan persepsi kita tentang persepak bolaan Indonesia ya, menuju ke kancah dunia. Nah, ini dan sempat banyak yang belum move on lah, bisa dibilang sebenarnya. Kalau menurut Pak De sebagai supporter, berpikir positif atau justru pesimis dengan pergantian pelatih ini? Saya lihat kalau STY bagus. Ya, sampai mengantarkan Indonesia ke round ketiga ini. Ya, mungkin jangan sampai di zona nyaman. Nah, harus ada move on lagi atau satu step lagi menjadikan tim senior Indonesia menuju ke langkah round 3 dan 4. Nah, harapan kita memang bukan trial and error ini. Ini sudah merupakan suatu kajian. Ya, saya lewat media ada komunikasi katanya, terus masalah-masalah pribadi dan sebagainya. Nah, ini
sudah clear lah dengan datangnya Patrick Kluivert ini menjadikan tim akan solid ya. Harapan kita dan dengan asisten yang 3 juga ya, termasuk asisten lokal ya. Ya begitu kira-kira harapan saya sebagai supporter. Nah kita tunggu laga di Australia. Karena soccer di Australia itu tidak populer. Yang populer itu adalah football. Ya, yang disukai banyak orang Australia itu AFL, Australian Football League. Ada liga itu sejenis rugby. Itu menjadi apa namanya olahraga yang paling favorit. Soccer mungkin tidak terlalu sama dengan rugby. Jadi guys, Pak Made Badre ini pernah tinggal menjadi warga negara Indonesia tapi tinggal di Australia. Belajar di sana ya. Jadi tahu kulturnya. Oke guys, karena berhubung ini hujan, kita ada di outdoor, kita pindah dulu. Kita bahas nanti Australia. Tadi sempat kepotong kita karena hujan-hujan, kita pindah tempat, terus habis itu kultur Australia, karena tadi punya pengalaman nih tinggal di Australia. Australia Barat ya. Australia Barat. Nah itu seperti apa kulturnya di sana itu? Ya kalau pemain Australia tentu ya lebih tinggi ya postur tubuh ya. 2 meter. 2 meter. Kita ya di bawah itulah sedikit. Tadi beberapa pemain diaspora kita sudah menyamai. Nah teknik aja, teknik dan taktik itu sebenarnya yang perlu kita melihat dari racikan ya antara pemain sama pelatih ini ya. Ini yang menentukan kemenangan kita. Ya kalau dilihat dari pemain ya pengalaman aja. Kita kan baru ini 4 tahunan ini mau melangkah ke kelas dunia ya. Nah mudah-mudahan nanti lolos otomatis ya harapan kita kan begitu. Nah nanti step berikutnya ya harus mencari pemain lokal juga yang berpotensi ya dari perbanyak liga-liga Indonesia. Nanti dari sana dia akan melihat pemain-pemain potensial ya. Nah di samping itu ya memberikan kesempatan kepada diaspora juga kan. Bagaimana alih teknologi, bagaimana teknik, taktik. Karena mereka pada main di klub-klub yang pro ya. Dan kelas Eropa. Nah, apalagi di Belanda sekolah sepak bolanya udah terstandar betul ya. Pernah ke Belanda, Pak? Iya pernah. Saya pernah ke Belanda. Aduh, jalan-jalan terus ke Eropa nih. Ya, hampir 1 tahun itu 11 kali ya. 11 kali ya. 11 kali dari Australia ke India. Ke Jepang, Korea, Eropa Timur. Ya, Eropa Timur itu termasuk Rusia, masuk ke Hungaria, Iceland, Switzerland. Kalau yang di Italia, Jerman, Inggris, ya masuk ke utara lagi ke Denmark. Nah itu kita jelajahi semua itu. Belanda. Jadi tahu betul sebenarnya kultur Eropa. Betul. Ya mereka itu betul-betul menghargai bisnis ini ya sepak bola. Mudah-mudahan di Indonesia supporter kita beli tiket. Industri sepak bola. Iya, sehingga menjadi peluang bisnis lah. Harapan kita merekrut nanti tenaga-tenaga pemain profesional, kita dilihat oleh dunia nanti. Nah, jadi sport tourism. Nah ini ke depan sangat potensial. Harapan kita di samping Bali kita tetap berbasiskan budaya. Nah balik lagi ke Australia nih. Kira-kira prediksi skor atau nggak usah lah prediksi skor terlalu dalam nanti. Dalam sih. Nah ini juga saya nggak main-main ini Pak Jero Mangku ini. Prediksinya itu aduh. Ini bisa bener ini kira-kira. Ya kalau timnas Indonesia lawan Australia Pak. Kalau dilihat dari
pertandingan yang terdahulu ya waktu di GBK di GWK kan skornya 0-0. 0-0. Nah, itu mungkin masih ada kendala kan, masih ada kendala ya sedikit lah kasih lihat itu. Nah Australia udah keter-ketir ini sekarang melihat bagaimana move on-nya tim Indonesia ini ya. Saya yakin itu nanti pertandingan sangat menarik. Kita akan mencuri poin. Mencuri poin. Ya, curi poin lah nanti di Australia. Nah, sehingga akan meningkatkan ranking kita di grup C ya. Iya. Nah, ya, harapan kita begitu. Aku perdalam nih. Mencuri poin itu seri atau menang? Ini penerawangannya lebih loh. Apalagi bau-bau Australia dulu pernah ke sini. Ya, itu minimal seri. Minimal seri. Dan menang 1 poin, satu gol. 1 gol. 1 gol aja cukup. Oke. Karena saya yakin itu timnya ini gregetnya juga luar biasa. Kita nanti akan support dari Bali ya. Nanti teriak-teriaknya semakin besar ya, semakin kencang ya. Semakin kencang. Karena kan cuman ini ya, cuman lewatin lautan ya, Samudra Indonesia ya. Samudra aja. Ya. 1 kilo kayaknya. Nanti auranya kan ke sana. Iya, Doa aura kita, Bali. Ya, doa kita untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia juara. Menang. Dan harapan kita. Nah, kita kunci prediksinya Pak Made Badro bahwa Timnas Indonesia minimal seri 0-0 atau 1-1 dan seterusnya, dan satu lagi penerawangannya Pak Made Badro, Timnas Indonesia kita akan menang tipis 1-0, bawa pulang ke Indonesia 3 poin guys. 3 poin. Oke. Mudah-mudahan ya kita berdoa untuk tim nasional ya. Satu lagi, kira-kira dengan performa Timnas Indonesia dengan pelatih baru, terus kemudian kita sudah ngomongin soal kapasitas dari seorang pelatih, lebih jauh lagi kira-kira dengan skuad ataupun Timnas Indonesia ini lolos otomatis ke Piala Dunia nggak kira-kira? Ya, ini yang perlu kita cermati ya. Kita kan masih kurang kemarin di striker. Striker, oke. Ya, di striker. Ini kan pengalaman daripada sang pelatih kita ya. Sang pelatih ini pencetak gol terbanyak. Dia ada naluri gininya kan, pencetak golnya insting. Ya. Nah itu bisa dia sebagai pelatih. Pelatih apa namanya, striker ya, otomatis untuk mengasah ketajaman striker kan. Kalau strikernya tumpul di gelandang atau di bertahan sampai aliran bola ke depan agak susah ya. Ini strikernya ya, nanti mengenai format yang mereka ini serahkan kepada pelatih aja lah kan. Pelatih baru. Ya, yakin ini bahwa kita akan bisa mencuri di sana. Karena Australia juga ada beberapa saya pantau pemainnya diganti ya. Ada pemainnya ada yang absen. Nah, tetapi masalah yang kita sedang hadapi untuk mendatangkan tim yang lengkap di Australia itu cuma punya waktu beberapa 3 hari. Ya, 3 hari ya. Untuk mensinkronkan taktik dan strategi. Meramu ya di lapangan di Australia nanti. Nah, harapan kita everything is okay ya. Must be try to be the winner ya. Try to be the winner. Ya, itu harapan kita. Lolos ke Piala Dunia. Ya, lolos Piala Dunia. Nah, nanti kita lihat berikutnya kan kita melawan Arab Bahrain. Bahrain. Nah, Bahrain Cina. kan di GBK ya. Di situ lawan Cina, di GBK juga. Nah, Cina, Jepang udah ada, mereka kan sudah. Jepang di kandang, kita ke Jepang. Ya, kita salut lah, kelasnya beda Jepang kan. Nah, kita dengan Bahrain ya. Bahrain sama Cina ya hampir tidak beda jauh kan. Ya.
hampir gantung keberhasilan dan luck ya, keberuntungan ya. Iya. Ya itu aja nanti bola itu seperti itu. Oke. Ya, Jadi- mudah-mudahan kita berdoa. Sangat senang kalau ini nanti kita Lolos lolos Piala Dunia Piala Dunia 2026. 26. Ya, begitu. Oke guys, kita sudah banyak ngobrol sama Pak Jero Mangku Made Batra ini. Penerawangannya mudah-mudahan kayaknya sih ini jadi pernah juga kan ada Harapan menjadi kenyataan. Ya. harapan menjadi kenyataan. Ya. Mungkin satu kalimat untuk timnas Indonesia. Sportif, main cantik, ya, semangat, Ya. dan terakhir menang. Oke. Itu guys, tadi kita udah ngobrol banyak sama Pak Jero Mangku Made Batra dan kita nanti balik lagi ke Bukan Monolog Bola dengan sesi yang lainnya. Oke, ikuti, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di kolom YouTube ini. Terima kasih Pak De. Terima kasih.